kalian di channel gue tentunya. Kali ini gue akan mengangkat sebuah legenda. Menurut KBBI, legenda adalah sebuah cerita rakyat yang terjadi di masa lampau yang ada hubungannya dengan sebuah sejarah. Tak jarang, suatu nama tempat atau suatu nama desa berhubungan dengan adanya sebuah tragedi atau sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Berikut Watu Ulo yang ada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kita akan angkat cerita tersebut dalam transmisi tragedi dan seputar misteri. Berikut cuplikannya. Dari cerita atau legenda Watu Ulo. Gue yang berasal dari kota Jember tentunya mengetahui betul cerita ini. Di video kali ini gue akan mengangkat dua versi dari cerita tersebut. Jika kalian mengetahui versi lainnya, silahkan ceritakan di kolom komen di bawah ya guys. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam topik. Watu Ulo adalah nama salah satu pantai yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Selama ini, Watu Ulo telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dari daerah Jember maupun luar Jember. Selain karena keindahan pantainya serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, ada satu ciri khas lagi yang membuat pantai Watu Ulo menjadi sangat istimewa. Hal itu tak lain adalah susunan batu panjang yang menjorok ke pantai dan menyerupai bentuk ular. Tak diragukan lagi, susunan batu yang memanjang dan menyerupai ular itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal khas dengan sebutan Watu Ulo. Selain bentuknya yang memanjang menyerupai ular, struktur batu tersebut juga mirip dengan sisik ular. Keunikan struktur batu tersebut memunculkan banyak legenda serta cerita mengenai asal-usulnya. Konon dipercaya bahwa wilayah pantai selatan tersebut dihuni oleh Nogorojo yang berwujud ular raksasa. Sang ular raksasa Nogorojo yang menguasai wilayah pantai ini memakan semua hewan yang ada di dalamnya, hingga masyarakat tak bisa mendapatkan makanan dari tempat tersebut. Lantas, tersebutlah dua orang pemuda bernama Raden Said dan Raden Mursodo yang bersaudara. Kedua pemuda tersebut adalah anak angkat dari Nini dan Aki Sambi, pasangan yang sudah berusia cukup tua. Sosok Raden Said dalam cerita ini dipercaya sama dengan Raden Said yang nantinya dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Singkat cerita, legenda mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut memancing di tempat Nogorojo tinggal, karena semua hewan di sana telah dimakan oleh sang ular raksasa. Maka pemuda tersebut tak berhasil mendapatkan ikan satupun, hingga akhirnya Kali Raden Mursodo berhasil mengait satu ikan yang disebut ikan mina. Ikan mina itu ternyata bisa berbicara. Dia meminta agar dilepaskan dan tidak dibunuh untuk dijadikan makanan.
Sebagai gantinya, ikan mina tersebut akan memberikan sisik yang bisa berubah menjadi emas untuk Raden Mursodo. Lalu Raden Mursodo menyetujuinya dan melepas ikan mina itu kembali ke dalam lautan. Namun selang beberapa saat, ternyata muncullah sesosok Nogorojo dan langsung memakan ikan mina yang sudah dilepaskan oleh Raden Mursodo. Geram, Raden Mursodo segera melawan sang ular raksasa tersebut dan membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Inilah yang menjadi asal muasal terbentuknya Watu Ulo di pantai Jember. Saking besarnya, 3 bagian ular raksasa itu terpencar. Bagian badannya berada di pantai Watu Ulo, Jember. Bagian kepalanya berada di Gerajakan Banyuwangi. Dan bagian ekornya berada di Pacitan. Potongan tubuh Nogorojo itulah yang kemudian hingga saat ini dipercaya menetap di pantai Watu Ulo dan menjelma menjadi batu-batuan yang menjorok ke laut. Meski mitos ini belum dibuktikan secara ilmiah, namun ada fakta-fakta unik yang membuat masyarakat percaya dengan mitos tersebut. Salah satunya adalah bahwa panjang batu seperti ular tersebut diketahui sangat panjang dan besar. Panjang Watu Ulo dari pesisir yang menjorok ke laut yang berada di atas pasir dan di bawah air adalah sekitar 500 meter. Namun, besar Watu Ulo yang berada di bawah pasir masih belum diketahui hingga saat ini. Bahkan diyakini bahwa panjang Watu Ulo dari pesisir ke daratan bisa menembus sampai ke hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papuma. Ternyata terdapat beberapa versi. Versi lain dari mitos Watu Ulo adalah bahwa batu panjang tersebut merupakan perwujudan naga yang sedang tertidur dan bersemedi. Naga tersebut diutus oleh Aji Saka untuk bersemedi, dan nantinya dipercaya bahwa naga itu akan terbangun dan menjadi manusia. Versi ini ada dalam buku mitos dalam tradisi lisan Indonesia karya Dr. Sukatman M.Pd. Apapun versinya, mitos dan legenda yang beredar tentang fenomena unik alam ini seperti Watu Ulo tentunya sangat menarik untuk digali. Karena legenda semacam ini juga menjadi kekayaan tersendiri bagi kebudayaan dan folklore masyarakat Indonesia. Jika ingin membuktikan semirip apa batu memanjang tersebut dengan tubuh ularnya, datanglah ke pantai Watu Ulo di Jember ya guys. Sekian cerita hari ini. Klik tombol like-nya jika kalian suka cerita semacam ini ya guys. Thank you semuanya. Assalamualaikum.